Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Hadirin dan hadirat jamaah maghrib rahimakumullah, sambil kita beriktikaf di Masjid Wihdatul Ummah, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil berzikir kepadanya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dan menyampaikan kepada kita Al-Quranul Karim tilawatan wa fahman wa tatbiqan. Hadirin saya muliakan, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bersilaturahim di Masjid Wihdatul Ummah, dan juga penghormatan saya kepada Profesor Abdul Hamid dan juga pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah, sehingga saya bisa bersilaturahim dengan saudara saya di Makassar. Saya datang dari Banda Aceh, sehari-hari di Masjid Raya Baitur Rahman, imam rawatib, dan mengelola lembaga tahfiz Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di antara nikmat besar
yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat Al-Quranul Karim. Nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan perspektif materi ataupun kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya, karena dia merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali merupakan peringatan bagi alam semesta. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat Al-Quran ini? Jemaah saya muliakan, bahwa kita perlu meningkatkan tasdik, keimanan dan penghayatan kita terhadap Al-Quranul Karim, bukan hanya sekedar wahyu yang diturunkan, bukan hanya sekedar kitab yang kita imani, tapi lebih daripada itu semua, bahwa Al-Quranul Karim menjadi pedoman bagi kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya keimanan, penghayatan dan tasdik kita kepada Al-Quran tidak cukup hanya pada pengakuan keimanan dan tasdik kita kepadanya. Yang kedua adalah kita perlu mentartilkan Al-Quran dengan haqqat tartil, dengan bacaan yang sebenarnya. Bentuk dan bukti kita haqqut tasdik adalah dengan kita haqqut tartil, dengan kita membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa yang dimaksud dengan haqqut tartil atau haqqut tilawah? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yang dimaksud dengan haqqut tilawah adalah ketika lisan membacanya dengan fasih dan benar, kemudian hati membenarkan apa yang kita baca, kemudian pikiran kita dan amal kita ataupun arkan anggota tubuh kita mengamalkan apa yang kita baca. Tatkala kita membaca Al-Quranul Karim
dalam aspek bacaan huruf, maka huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas harus dibaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini diturunkan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung, baik diturunkan secara berangsur-angsur di Mekah masa 13 tahun, kemudian Madinah 10 tahun. Rasulullah SAW menerimanya bukan hanya menerima talaki bacaan, tapi juga talaki fahman, sehingga apa yang sampai kepada kita hari ini seharusnya juga sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabat kepada tabi'in dan tabi'in sampai kepada kita. Maka tradisi talaqi itu menjadi satu keniscayaan. Tidak bisa kita baca Quran asal-asalan. Nggak bisa kita baca Quran semau kita. Apalagi kalau kita nggak punya guru, kita baca dengan apa yang menjadi pengalaman kita. Talaki Al-Quran menjadi satu keniscayaan dalam kita meningkatkan keimanan kepada Al-Quranul Karim. Mau metode apa saja silakan. Kalau kita bicara metode, sangat banyak. Sangat banyak. Baik yang terdaftar di ada hak ciptanya ataupun yang enggak terdaftar hak ciptanya. Ada yang terdaftar di Kemenang ataupun yang enggak terdaftar di Kemenang. Mau metode apa saja, intinya bacaan kita harus fasih dan benar. Karena ini bagian daripada implementasi keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir membaca Al-Quranul Karim maka akan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun lahu ajran. Adapun yang terbata-bata dan dia merasa berat untuk membacanya, lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala baca, pahala belajar. Nah, kita lihat di sini ada 2 keutamaan. Keutamaan baca dengan benar dan keutamaan belajar baca Al-Quran. Yang bacaannya benar bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah Muhammad SAW menggolongkannya seperti itu. Kenapa? Karena dia menghidupkan sunnah Nabi.
bahwa saja Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat dengan bacaan yang benar. Sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'in dengan bacaan yang benar. Tabi'in mengajarkan lagi kepada generasi seterusnya sampai kepada kita hari ini. Yang kita sering dengar namanya sanad talaki. Kenapa? Karena bacaan kita sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita pertanggungjawabkan. Maka membaca Al-Quran dengan fasih dan benar bagian daripada menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim. Walladhi yatata'ta'u fihi, sedangkan yang terbata-bata dan dia merasa berat dalam membacanya, lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Hadis ini sangat terbuka karena Al-Quran terbuka rahmatan lil alamin. Maka pembelajaran Al-Quran itu harus terbuka untuk siapa saja, karena semua orang harus baca dengan baik dan benar. Mau lancar, mau enggak lancar, mau terbata-bata, dalam urusan mengajarkan Al-Quran menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena ini bagian daripada misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala kita membacanya belum lancar, maka kita ajarkan saudara kita supaya menjadi lancar. Ketika dia sudah lancar, maka kita ajarkan dia untuk menjadi lebih fasih, lebih benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita dan Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah saya muliakan, dan membaca Al-Quran ini dalam khazanah perkembangan dan penyebaran cara baca Al-Quran itu mengalami perkembangan yang luar biasa, bahwa cara baca Al-Quran itu bukan hanya satu cara. Secara umum yang biasa kita dengar itu adalah satu dari sekian cara baca Quran, bukan satu-satunya cara baca Quran. Kita dengar ada bacaan 7, qiraah sab'ah. Kita juga dengar ada qiraah asyarah. Berarti ada 7 macam cara baca Quran. Ada 10 macam cara baca Quran. Apakah dia qiraah sab'ah atau qiraah asyarah? Yang biasa kita baca adalah satu dari 7 atau 10 cara baca Quran. Yang kita baca, para imam baca dan kaum muslimin baca, itu riwayat Hafs dari Asim. Setiap qiraat ada 2 imam.
Qiraat Asim punya dua riwayat, namanya Hafs sama Syu'bah. Yang biasa kita dengar riwayat Hafs, kita nggak biasa dengar riwayat Syu'bah. Tapi umat ini harus mendengar dan mengetahui bahwasanya cara baca Al-Quran itu bukan hanya satu. Ada 7 cara atau 10 cara. Nah, untuk yang Hafs saja kita perlu membacanya dengan fasih dan benar dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran ini terpelihara lafzan, lafaz, wa qiraatan, dan bacaan. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Dengan menjaga lafaznya dan menjaga cara bacanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Menjaga Al-Quran bukan hanya dengan kita simpan di dalam lemari atau dengan kita taruh di rak buku, bukan hanya dengan kita baca dalam keseharian, termasuk kita menjaga Al-Quran adalah menjaga cara bacanya dengan fasih dan benar sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi menjaga sunnah Rasulullah dalam Al-Quran diantaranya adalah menjaga keaslian, kefasihan bacaan Al-Quran kita. Karena begitulah Al-Quran diturunkan dan begitulah Al-Quran diwahyukan. Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita tartilkan, perlu kita pahamkan, memahami apa yang kita baca. Tafhimul Quran, bahwa Al-Quranul Karim diturunkan bukan hanya untuk diimani saja, bukan hanya untuk dibaca saja, tapi juga untuk dipahami. Karena sarana kita untuk mengamalkan Al-Quran adalah dengan paham. Memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita tartilkan. Tatkala kita baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Tatkala kita membacanya, bukan hanya kita fasih dalam membacanya, tapi juga kita memahami apa yang kita baca.
Di antara bentuk kita menjaga nikmat Al-Quran adalah dengan kita memahami nikmat memahami Al-Quranul Karim. Dan ini memang harus selalu kita tingkatkan. Ini bagian daripada proyek besar kita terhadap Al-Quranul Karim. Tidak akan habis. Ajal kita akan datang sebelum ini semuanya habis. Umur kita terbatas. Pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim sesuai dengan jatah umur kita yang kita nggak tahu kapan datangnya. Maka kita perlu meningkatkan kepahaman apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim, karena dia merupakan hudan lil muttaqin. Dia Al-Quran akan memberikan kepada kita solusi dari apa yang kita butuhkan. Kita dalam kondisi resah dan gelisah, datang kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Al-Quran akan memberikan ketenangan batin dalam diri kita. Apalagi kalau kita bisa menyesuaikan kondisi yang ada pada diri kita dengan Al-Quran. Saya punya masalah dengan keluarga, maka saya baca ayat-ayat tentang keluarga. Nanti Al-Quran akan memberikan kepada kita rambu-rambunya, solusi-solusinya. Saya misalnya punya permasalahan dengan hablum minan nas, apakah dengan tetangga, apakah dengan rekan kerja, apakah dengan teman ngajar, atau siapa saja. Maka kita bisa mencari ayat-ayat yang terkait dengan hablum minan nas. Fa'fu anhum wasfah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Itu ayat-ayat tentang hablum minan nas. Sehingga kita datang dengan ke Al-Quran bisa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kita punya masalah dengan anak, banyak Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang masalah anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Maka apa yang kita rasakan, yang kita hadapi, sebenarnya nggak perlu kita curhat ke orang lain. Nggak perlu kita ceritakan masalah kita kepada orang yang terkadang dia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Dia menikmati masalah kita. Kita datang kepada Al-Quran, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi masalah kita, untuk memberikan solusi. Jemaah saya muliakan, untuk kita memahami Al-Quranul Karim, sarananya bisa dengan baca terjemahan, bisa dengan baca kitab-kitab tafsir, bisa kita dengar ceramah-ceramah para asatid terkait dengan ayat-ayat yang kita butuhkan. Yang penting
ada paket saja, nggak ada paket ya nggak bisa, paket internet. Tinggal kita butuh penguatan dan penjelasan tentang apa ayat yang kita butuhkan, maka Al-Quran akan memberikan kepada kita solusi. Maka tafhimul Quran, memahami Al-Quranul Karim, ini bagian dari bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Al-Quran. Selain tadi kita membenarkannya, mengimaninya, kemudian kita mentartilkannya dengan baik, kemudian kita memahaminya. Kemudian jamaah saya muliakan, yang berikutnya adalah bentuk kesyukuran kita terhadap Al-Quranul Karim dengan kita mentadaburkannya, mengambil pelajaran, menghayatinya, dan masuk ke dalam suasana ayat yang kita baca. Tadabbur itu maknanya adalah bahwa kita mendalami, memahami, dan masuk ke dalam suasana ayat yang sedang kita baca. Tatkala kita membaca ayat-ayat tentang surga, maka kita berharap agar kita bisa masuk ke dalam surga, memotivasi kita untuk meningkatkan amal, kemudian kita bisa merasakan suasana itu, karena Al-Quran ini kan gambaran apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, walaupun tidak detail. Gambarannya saja sudah luar biasa, bagaimana yang hakikatnya. Tatkala kita melewati ayat tentang neraka, maka akan membawa suasana dalam jiwa kita takut kepada neraka, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa agar kita terhindar dari itu. Tatkala kita melewati ayat tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, kita ngambil pelajaran, kita mengambil ibrah, jangan sampai umat kita mengulangi apa yang sudah pernah terjadi pada umat terdahulu. Ketika kita melewati ayat tentang rahmat, kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melewati ayat tentang azab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pola tadabbur, menghayati dan masuk ke dalam suasana ayat yang sedang kita baca. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburkan Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Ada hubungan korelasi antara tadabbur dengan terbukanya hati. Ada hubungan antara tadabbur dengan menghidupkan jiwa dan hati kita. Maka tartil Al-Quran ataupun tilawah Al-Quran, selain kita membacanya dengan fasih, kita memahami apa yang kita baca, dan kita mentadaburi, masuk dalam suasana ayat yang ini akan menjadi bekal spiritual dalam jiwa kita.
Jamaah saya muliakan, Al-Quran ini akan membawa kita dalam suasana yang berbeda-beda. Karena memang secara umum Al-Quran ini ketika ayat tentang orang mutakin misalnya, setelahnya ada orang kafir. Setelah ayat tentang rahmat, nanti ada adab. Setelah ayat tentang surga, pasti nanti ada neraka. Selalu berpasangan Al-Quran itu. Kalau ada yang zalim, ada yang adil. Kalau ada ayat-ayat tentang Adam, pasti ada iblis. Kalau nanti ada bicara tentang surga, ada neraka. Kita akan dibawa dalam suasana yang berpindah-pindah dari satu kondisi pada kondisi yang lain. Dalam satu kenikmatan ke dalam satu bencana, dari satu rahmat kepada adab. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu tabiatnya. Sehingga ini membuat kejiwaan kita akan selalu berpindah-pindah, dan ini menjadi bekal dalam kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Tatkala kita lagi senang, lagi bahagia, kita baca Quran, membuat kita syukur, membuat kita semakin taat kepadanya. Begitu pula sebaliknya. Maka Al-Quranul Karim, kalau kita membacanya dengan tadabbur, dia akan memberikan kepada kita jawaban solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Tanpa harus kita curhat kepada saudara kita, tanpa kita harus umbar masalah kita kepada kawan kita yang dia sendiri nggak bisa memberikan solusi untuk kita. Nah, tadabbur ini merupakan cara kita untuk bisa menghayati apa yang kita baca. Bukan hanya sekedar kita paham, tapi kita menghayati apa yang kita baca. Jemaah saya muliakan, tentunya Al-Quran ini tidak hanya dengan tasdik, tidak hanya dengan tartil, tidak hanya dengan tafhim dan tadabbur, mengimani, membaca dengan benar, kemudian kita memahami dan kita tadabburi. Tapi yang paling penting dari ini semua adalah tatbiq. Bagaimana ini menjadi bahan bagi kita untuk mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan, karena fungsi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Inilah puncak sebenarnya daripada Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin melihat profil yang mengamalkan Al-Quran pada Rasulullah Muhammad SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Dalam ilmu qiraat, uswah itu bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Yang biasa kita dengar uswah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ketemu sama jamaah orang yang baca iswah, jangan disalahkan, karena ada cara baca yang laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun.
Tapi kalau dia nggak mempelajari qiraat, dia baca iswah, salah. Kalau dia paham qiraat, baca iswah, betul. Tapi kalau dia nggak memahami qiraat, dia baca iswah, itu salah harokat. Nah, uswah suri tauladan. Kita perhatikan, uswah itu dhammah, iswah kasrah. Artinya sama-sama suri tauladan. Dalam harokat yang paling tinggi itu, paling besar itu adalah dhammah. Harokat yang paling rendah itu kasrah. Di tengah-tengahnya fathah. Ini isyarat bahwasanya untuk profil suri tauladan Rasulullah Muhammad SAW, baik yang kecil maupun yang besar harus ditampil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun atau iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi inilah cara bentuk kita untuk mensyukuri nikmat Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang saya muliakan, ini waktu Isya sudah datang. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Silaturahim saya dengan saudara saya seiman, seakidah yang berada di Makassar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.